Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian dari final project mata kuliah analisis data finansial dengan judul analisis faktor yang mempengaruhi kinerja pembangkit listrik siklus gabungan menggunakan regresi komponen utama atau PCR. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evan Azhar Fauzan, NRP 063040. Dan saya Muhammad Irfan Alspan, NRP 063020. Jadi untuk pendahuluan, dataset berisi 47.840 titik data yang dikumpulkan dari pembangkit listrik siklus gabungan selama 6 tahun, dari tahun 2006 hingga 2011. Dataset terdiri dari variabel ambien rata-rata per jam suhu atau simbolnya T, tekanan sekitar simbolnya AP, kelembaban relatif simbolnya RH, dan vakum buang simbolnya V untuk memprediksi keluaran energi listrik bersih per jam simbolnya EP. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik siklus gabungan CCPP terdiri dari turbin gas simbolnya GT, turbin uap simbolnya ST, dan pembangkit uap pemulihan panas. Dalam CCPP, listrik dihasilkan oleh turbin gas dan uap yang digabungkan dalam satu siklus dan ditransfer dari satu turbin ke turbin lainnya. Sementara vakum dikumpulkan dari dan berpengaruh pada turbin uap. Tiga variabel ambien lainnya mempengaruhi kinerja turbin gas. Kemudian untuk analisis regresi komponen utama atau PCR merupakan analisis regresi dari variabel tak bebas terhadap komponen utama yang saling tidak berkorelasi, di mana tiap komponen utama merupakan kombinasi linear dari semua variabel bebas yang dispesifikasikan sejak awal. Jadi, analisis PCR yang bertujuan untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya dari masing-masing variabel bebas yang kita miliki terhadap variabel tak bebas. Kemudian untuk tinjauan pustakanya, yaitu dari pengertian regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Jenis variabel yaitu ada variabel respons atau bisa juga disebut variabel bergantung, dan juga ada variabel explanatory atau bisa disebut penduga, atau bisa juga disebut variabel bebas. Untuk jenis regresi, ada regresi sederhana yang terdiri dari linear sederhana dan non-linear sederhana, lalu juga ada regresi berganda yang terdiri dari linear berganda dan non-linear berganda. Untuk jenis regresi, tadi sudah disebutkan ada regresi linear sederhana, yaitu metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Hubungan antara variabel pada regresi linear sederhana bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Lalu untuk pengertian regresi linear berganda yaitu model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data berskala interval atau rasio, serta terdapat lebih dari satu prediktor. Untuk tinjauan pustaka selanjutnya yaitu analisis komponen utama atau PCA yang merupakan suatu teknik statistik untuk mengubah dari sebagian besar variabel asli yang digunakan yang saling berkorelasi satu dengan yang lainnya menjadi satu set variabel baru yang lebih kecil dan saling bebas atau tidak berkorelasi lagi. Manfaat dari PCA yaitu untuk mereduksi data sehingga lebih mudah untuk menginterpretasikan data-data tersebut. Fungsi dari PCA yaitu dengan merangkum banyak variabel bebas yang memiliki indikasi saling berkorelasi ataupun saling mempengaruhi menjadi satu atau lebih variabel baru yang memuat kombinasi dari variabel-variabel bebas sebelumnya yang akan memungkinkan menghilangkan masalah multikolinearitas ketika dibentuk suatu model regresi atau regresi komponen utama. Biasanya dalam PCA, dari P buah komponen utama yang ada dipilih K buah komponen utama saja yang telah mampu menerangkan keragaman data cukup tinggi. Untuk penentuan banyaknya komponen utama ada 4. Yang pertama yaitu dari kriteria eigenvalue, yaitu ditentukan dengan memilih komponen utama yang memiliki nilai eigen lebih besar atau sama dengan 1.
Kedua, dari kriteria a priori, yaitu peneliti sudah menetapkan terlebih dahulu berapa banyak komponen utama yang akan diekstrak. Yang ketiga, dari kriteria persentase varians, yaitu banyaknya komponen utama yang akan diekstrak ditentukan oleh persentase kumulatif varians. Dan yang keempat, dari screen test, yaitu membuat plot eigenvalue terhadap komponen utama berdasarkan urutan perolehannya. Banyak komponen utama ditentukan apabila kurva menjadi datar dengan melihat pada sumbu komponen utamanya. Lalu tinjauan pustaka berikutnya yaitu PCR atau regresi komponen utama yang merupakan analisis regresi dari variabel tak bebas terhadap komponen utama yang saling tidak berkorelasi, di mana tiap komponen utama merupakan kombinasi linear dari semua variabel bebas yang telah dispesifikasikan sejak awal. Oleh karena yang menjadi variabel-variabel bebas dalam analisis regresi komponen utama adalah komponen-komponen yang tidak saling berkorelasi, maka jelas tidak ada lagi masalah multikolinearitas di antara variabel bebas. Dan oleh karena itu, penduga parameter model regresi berdasarkan metode kuadrat terkecil menjadi sahih atau valid. Asumsi dari PCR sama dengan yang digunakan dalam regresi linear berganda, yaitu linearitas, varians konstan, dan independensi. Karena regresi komponen utama tidak memberikan batasan kepercayaan, maka normalitas tidak perlu diasumsikan. Untuk tahapan analisis PCR ada 4. Yang pertama, lakukan pengujian analisis regresi terhadap variabel yang kita miliki untuk memastikan bahwa dalam model regresi terdapat masalah multikolinearitas. Jika asumsi bahwa variabel bebas terlalu banyak, dapat dilakukan langsung dengan langkah analisis komponen utama. Kedua, lakukan analisis komponen utama terhadap variabel bebas untuk mendapatkan komponen utama yang akan dijadikan variabel baru dalam membentuk model regresi komponen utama. Ketiga, setelah kita mendapatkan komponen utama yang representatif, menghitung skor komponen utama yang akan digunakan dalam perhitungan analisis regresi komponen utama. Yang keempat, lakukan analisis regresi yaitu antara data variabel tak bebas dengan skor komponen utama. Nantinya didapatkan hasilnya yaitu mengetahui bahwa variabel baru atau komponen utama K itu berpengaruh atau tidak terhadap variabel tak bebas atau Y. Lalu, dari 4 tahapan berikut, ada tahapan lanjutan dari analisis PCR. Yang pertama, substitusikan persamaan komponen utama ke dalam fungsi regresi komponen utama terbentuk. Maka diperoleh persamaan regresi komponen utama dengan komponen variabel sudah dalam fungsi variabel Z. Yang kedua, menguji signifikansi secara manual masing-masing variabel Z terhadap fungsi regresi atas Y. Pengujian menggunakan pendekatan yang sama, yaitu dengan menggunakan pendekatan distribusi peluang student T. Yang ketiga, mengkonversikan variabel Z menjadi variabel X berdasarkan pendekatan rumus angka baku. Dari hasil ini, kita memperoleh model regresi komponen utama yang telah kembali pada fungsi variabel asalnya, yaitu variabel X. Dan yang terakhir, menghitung nilai elastisitas X terhadap Y. Nilai ini berfungsi dalam mengukur sensitivitas nilai Y atas perubahan nilai variabel X, variabel bebas. Nilai elastisitas dapat digunakan untuk menentukan variabel bebas mana yang memberikan perubahan paling besar terhadap variabel tak bebas. Selanjutnya ada tinjauan pustaka dari beberapa uji. Yang pertama ada uji signifikansi koefisien regresi atau uji T yang merupakan pengujian untuk menentukan apakah masing-masing variabel prediktor memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel responnya. Selanjutnya ada uji signifikansi regresi atau uji F yang merupakan pengujian untuk menentukan apakah ada hubungan linear antara variabel respon dengan setidaknya satu dari variabel prediktornya. Lalu multikolinearitas dinyatakan ada ketika terdapat hubungan linear di antara variabel prediktor. Untuk mengidentifikasi adanya multikolinearitas dapat dilihat dengan melihat VIF. Saat salah satu VIF melebihi 5, mengidentifikasikan bahwa koefisien regresi tersebut tidak diperkirakan dengan baik karena adanya multikolinearitas. Lalu ada uji heteroskedastisitas yang merupakan uji untuk mengidentifikasinya digunakan metode Glasser, di mana nilai mutlak dari residu diregresikan dengan variabel prediktor dan kemudian dilihat apakah ada pengaruh signifikan antara masing-masing variabel prediktor terhadap residu.
Untuk uji autokorelasi merupakan keadaan di mana tingkat korelasi antara nilai-nilai variabel yang sama di berbagai pengamatan yang berbeda dalam data. Autokorelasi dari residual regresi dapat terjadi jika hubungan antara variabel prediktor dengan variabel respon tidak linear. Untuk itu dilakukan identifikasi autokorelasi dengan nilai Durbin Watson. Untuk pengertian KMO, yaitu statistik yang menunjukkan proporsi varians dalam variabel yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor yang mendasarinya. Nilai yang tinggi atau mendekati 1 biasanya menunjukkan bahwa analisis faktor mungkin berguna dengan data. Lalu untuk Bartlett's test merupakan uji hipotesis bahwa matriks korelasi adalah matriks identitas yang akan menunjukkan bahwa variabel tidak terkait dan oleh karena itu tidak sesuai dengan deteksi struktur. Nilai kecil atau kurang dari 0,05 dari tingkat signifikansi menunjukkan bahwa analisis faktor mungkin berguna dengan data. Lalu untuk sumber datanya pada penelitian ini yaitu data sekunder yang didapatkan dari situs web UCI Machine Learning Repository berupa suhu, tekanan udara, kelembaban, tekanan vakum buang, dan output energi listrik per jam dari pembangkit listrik siklus gabungan selama 6 tahun dari tahun 2006 hingga 2011 dengan jumlah data sebanyak 47.840. Kemudian variabel pengertian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel PE, yaitu output energi listrik, yang berjenis variabel respon dengan skala rasio dan satuan megawatt. Kemudian ada variabel AT, yaitu suhu, dengan jenis variabel prediktor, skala interval, dan satuan Celsius. Kemudian variabel V, yaitu tekanan vakum buang, yang jenis variabelnya variabel prediktor, skala rasio, dengan satuan CMHG. Kemudian ada variabel AP yaitu tekanan udara dengan jenis variabel prediktor, skalanya rasio dengan satuan milibar. Yang terakhir variabel RH yaitu kelembaban, jenis variabelnya prediktor, skala rasio dengan satuan persen. Langkah analisisnya yang itu pertama pengumpulan data sekunder berupa suhu, tekanan udara sekitar, kelembaban, tekanan perkumpulan, dan output energi listrik per jam dari pembangkit listrik siklus gabungan selama 6 tahun dari tahun 2006 hingga 2011. Kemudian pemodelan regresi linear berganda dan pengujian multikolinearitasnya. Kemudian yang ketiga dilakukan analisis faktor terhadap variabel prediktor jika terdapat multikolinearitas. Yaitu berupa perhitungan statistika deskriptif, pengetesan kelayakan, PCA dengan KMO dan tes Bartlett, penentuan jumlah komponen utama berdasarkan nilai eigen, pemodelan komponen utama, dan perhitungan komponen utama. Setelah itu dilakukan analisis regresi komponen utama. Di dalamnya itu pengujian signifikansi regresi uji F, pemodelan dan pengujian signifikansi koefisien regresi dengan uji T, kemudian pengujian keindependenan dan keidentikan residu. Yang terakhir adalah penilaian kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis. Berikutnya analisis dan pembahasan. Yang pertama itu mendeteksi multikolinearitas pada regresi linear berganda. Pertama dilakukan regresi berganda dengan variabel respon EP dan variabel prediktor T, AP, RH, dan V. Kemudian digunakan variance inflation factor untuk mengetahui adanya multikolinearitas di antara variabel prediktor. Jika terdapat multikolinearitas dapat diatasi dengan menggunakan regresi komponen utama sebagai penggantinya. Dapat dilihat pada tabel terdapat nilai VIF yang lebih besar dari 5 pada variabel AT, sehingga dapat dikatakan terdapat multikolinearitas pada variabel prediktor. Oleh karena itu digunakan regresi komponen utama untuk mengatasi masalah multikolinearitas pada regresi prediktor. Kemudian analisis komponen utama pada variabel prediktor. Dapat dilihat pada tabel berikut adalah statistika deskriptif dari variabel prediktor, yaitu rata-rata dan variansi masing-masingnya. Kemudian hasil dari KMO dan Bartlett test yang lebih besar dari 0,5 dan p-value dari tes Bartlett yang kurang dari taraf nyata menunjukkan bahwa analisis komponen utama dapat dilakukan karena adanya hubungan antar variabel-variabel prediktor. Kemudian dalam menentukan jumlah komponen utama itu kan berdasarkan nilai eigen.
yang lebih besar atau sama dengan 1. Dapat dilihat pada tabel hanya satu komponen yang memiliki nilai eigennya yang sesuai, dengan besar varians yang diwakili besar 60,94%. Kemudian didapatkan koefisien dari tiap variabel prediktor pada komponen utama dengan model PC1 sebanyak 0,394 ZAT ditambah 0,358 ZT dikurangi 0,259 ZAP dikurangi 0,244 ZRH. Dengan Z adalah nilai standar dari masing-masing variabel prediktor atau nilai, bisa dikatakan Zx sama dengan X dikurangi Ux dibagi dengan standar deviasi X. Ya, kemudian dapat diuraikan menjadi seperti berikut. Kemudian setelah variabel prediktor diubah menjadi komponen utama, diregresikan kembali variabel PE dengan komponen utamanya. Dilihat dari scatter plot antara variabel PE dan PC1 cenderung terbentuk garis lurus dan hubungannya berbanding terbalik, sehingga regresi linear dianggap cocok untuk pemodelan PE. Kemudian dapat dilihat pada tabel bahwa nilai p-value dari uji F kurang dari taraf nyata 5%, sehingga dapat dikatakan variabel prediktor dapat menjelaskan variabel respon dengan signifikan. Kemudian pada tabel di sebelah kiri dapat dilihat bahwa nilai p-value dari uji T kurang dari taraf nyata, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel prediktor pada model memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel responnya. Kemudian didapatkan model PE sebanyak 454,365 dikurangi 15,605 PC1 ditambah residu, yang kemudian dapat diuraikan menjadi berikut. Kemudian pada tabel di sebelah kanan dapat dilihat bahwa nilai dari R² yang disesuaikan sebesar 83,6%, yang artinya 83,6% dari variabel respon dapat dijelaskan oleh variabel prediktor, sedangkan sisanya diwakili oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam model. Kemudian selanjutnya dilakukan uji keidentikan dan keindependenan terhadap residu dari model regresi komponen utama. Untuk menguji apakah residu bersifat independen dapat dilihat nilai dari Durbin-Watson pada tabel. Karena nilainya lebih besar dari 2, maka dapat dikatakan terjadi sedikit autokorelasi positif pada residu, yang berarti residu tidak independen. Kemudian untuk mengetahui adanya gejala heteroskedastisitas atau ketidakidentikan varians digunakan metode Glaser. Pada tabel di atas dilihat bahwa nilai p-value dari uji T dari regresi nilai mutlak residu kurang dari taraf nyata, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel prediktor pada model memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel responnya, yaitu nilai mutlak error, yang berarti adanya gejala heteroskedastisitas pada residu. Kemudian secara visual dapat dilihat pada gambar residu bersifat heteroskedastik karena sebarannya menyempit pada nilai prediksi yang telah distandarisasi -1 ke bawah. Ketidakidentikan dan ketidakindependen residu dapat disebabkan karena ketidaksamaan sebaran pada output energi listrik. Hal ini dapat dilihat pada gambar di atas bahwa sebaran dari output energi listrik cenderung menyempit di saat komponen utama 1 lebih besar dari 1, yang menyebabkan residu pada area tersebut memiliki sifat dan yang berbeda dengan area lain. Kesimpulan dan saran. Setelah data pembangkit listrik siklus gabungan dimodelkan dengan PCR, didapatkan model yang sudah memenuhi seluruh asumsi regresi komponen utama, kecuali keidentikan, keindependenan dari residu. Kemudian dari model didapatkan hubungan antara output energi listrik per jam berbanding lurus dengan tekanan udara dan kelembaban, dan berbanding terbalik dengan suhu dan tekanan vakum buang. Sehingga yang harus dilakukan untuk meningkatkan performa pembangkit listrik adalah menjaga suhu dan tekanan vakum buang agar tetap rendah dan menaikkan tekanan dan kelembaban udaranya. Sekian dari kami. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.